Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara semua, sapaan pagi hari ini akan didasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Injil hari ini menceritakan pergandaan roti. Yesus mengadakan pergandaan roti setelah mengajar, maka Yesus kemudian dikerumuni oleh umat dan juga para muridnya yang jumlahnya lebih dari 5.000 laki-laki. Mereka kelaparan, lalu kemudian Yesus mengatakan sudah sore hari dan mereka sudah lama berhari-hari mengikuti Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada para murid supaya memberi mereka makan. Dan para murid pun kemudian mengatakan tidak punya makan. Seandainya menyiapkan juga harus mengeluarkan banyak uang. Tapi Yesus mengatakan bahwa kamu harus memberi makan. Maka para murid mengatakan, pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian Yesus mengatakan, sudah serahkan kepada saya. Dan memerintahkan kepada para murid agar umat yang mengerumuni itu duduk berkelompok-kelompok. Dikatakan bahwa ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk para perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pergandaan roti atau roti itu sendiri sebetulnya merupakan pertanda atau bahkan lambang dari Ekaristi itu sendirinya, lambang Ekaristi yang harus dibagi-bagi. Dan Ekaristi itu sendiri merupakan lambang pribadi Yesus yang dibagikan kepada kita semua. Maka kita semua yang menerima itu juga menerima Yesus, dipersatukan dengan Yesus. Seperti di dalam lambang Ekaristi. Yesus mengatakan, beri mereka makan. Kita pun setelah menerima roti itu pun, menerima hostia itu pun, menerima tubuh Yesus, kita pun harus membagi diri. Membagi diri dengan orang-orang sekeliling kita. Kembali kepada permasalahan pergandaan roti. Lepas daripada apakah tanda heran atau lepas daripada apakah sungguh-sungguh Yesus mengadakan tanda heran, maka saya mempunyai pemikiran sebagai berikut. Letak permasalahan adalah ada pada banyaknya orang itu. Namun orang yang tidak masuk dalam perhitungan, yaitu para wanita dan anak-anak yang tidak disebut dalam kitab, saya kira itulah yang perlu diperhatikan. Dia merupakan kunci permasalahan, kunci memecahkan masalah. Bila ada ibu dan anak, tentu saja mereka akan bawa makanan. Lalu ketika dibagi-bagi dalam kelompok, agaknya Yesus juga kemudian mengatakan, silakan semua mengeluarkan bekalnya masing-masing. Lalu semuanya mengeluarkan bekal. Yesus kemudian mengucapkan syukur. Mereka juga mengucap syukur atas bekal-bekal yang ada. Lalu kemudian Yesus mengatakan, silakan makan secukupnya apa yang ada di dalam yang kalian bawa. Maka keluarga-keluarga itu, kelompok-kelompok yang kumpul itu kemudian makan secukupnya, terpuaskan oleh makanan yang mereka dibawa oleh para ibu untuk anak-anaknya, dibagi-bagi. Mereka cukup makan dan puas.
Dan juga Yesus membagikan roti yang 5 butir itu, dan juga 2 ikan. Mereka juga memakan bekal-bekal mereka, dan itu cukup. Intinya sebagai berikut: kalau kita makan secukupnya, maka semuanya itu tercukupi. Tidak ada yang kelaparan. Sebetulnya apa yang terjadi di dunia sekarang ini sebetulnya cukup pangan. Hanya saja ada orang yang tidak mau berbagi. Banyak negara lebih suka mengumpulkan uang untuk beli senjata daripada pangan. Banyak negara miskin, namun juga ada negara yang kaya. Apabila semuanya kemudian seperti sikap para murid atau orang-orang yang berkumpul dan di bimbingan Yesus itu mau juga berbagi, maka semuanya cukup. Segala apa yang ada di dunia ini sebetulnya milik Tuhan sendiri. Harus dibagi, dimakan bersama-sama. Bukan monopoli salah seorang kelompok ataupun juga salah seorang golongan. Tapi untuk semuanya dibagi rata cukup. Makan secukupnya tanpa harus ada yang memonopoli. Bapak Ibu Saudara semua, itulah inti daripada Injil hari ini. Kita belajar dari Ekaristi, dan kita pun harus bersikap ekaristis, mau berbagi kepada yang lain. Bila semua saja nanti mau berbagi, semuanya akan cukup terpenuhi. Sebagaimana doa Bapa kami yang mengatakan, bila kami rezeki secukupnya hari ini, bukan untuk 7 turunan, tapi secukupnya hari ini, maka semuanya cukup. Semoga saja terjadi demikian, kita bersama-sama dengan yang lain, menghayati Injil hari ini, tapi juga menghayati Bapa kami, menerangkan pada yang lain supaya semuanya mau berbagi. Supaya dengan cara demikian, maka tidak ada seorang pun yang terlantar di muka bumi ini. Marilah berdoa. Tuhan, demikian apa yang kami renungkan pada hari ini. Semoga Engkau memberi rahmat pada kami, agar kami bisa menghayati ajaran-Mu lebih-lebih yang tercantum dalam doa Bapa kami. Bukan untuk kami sendiri, tetapi juga mengajarkan kepada yang lain-lain pula, agar kami semua bisa menikmati rezeki yang ada di dunia ini bersama-sama, tanpa memonopoli bagi kami. Juga dengan cara demikian kami pun bisa memberi bekal kepada anak-anak kami. Supaya dengan cara demikian maka anak-anak yang akan datang pun tetap terwarisi rezeki yang ada di dunia ini. Semua itu kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan menyertai kita semua dan juga berkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.